Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasa Bismis menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 22 Februari 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Beredar video korban tenggelamnya speedboat di Tanjung Burang, Maluku Tenggara. Sebuah video memperlihatkan situasi korban pasca tenggelamnya speedboat di kawasan Tanjung Burang, Maluku Tenggara, beredar di media sosial Selasa 22 Februari 2022. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Narkei Iqbal dengan keterangan Banda Eli. Dalam video tersebut terlihat gelombang yang sangat kuat disertai angin kencang di pesisir pantai. Terdengar sang perekam menginformasikan speedboat tersebut tujuan Banda Eli. Ponsel genggamannya itu menyapu pandangan ke arah para penumpang selamat dari kejadian nahas itu. Beberapa terlihat berdiri sementara penumpang lainnya duduk di pesisir pantai. Video berdurasi 1 menit 33 detik itu juga merekam beberapa korban meninggal yang hanya terbaring seadanya di atas rerumputan liar. Bahkan salah satu korban yang terbaring tak bernyawa itu terlihat masih berusia balita. Sebelumnya diberitakan sebuah speedboat tujuan Banda Eli tenggelam dihantam gelombang tinggi dan kemudian tenggelam. Ada speedboat tenggelam, speedline Banda Eli. Sekarang lokasi di bawah lampu, di bawah lokasi Menara Suar, Mensu Tanjung Burang. Hari ini hari Senin tanggal 21 Februari 2022. Ini kejadiannya siang hari ini. Itu ada speedboat di laut, teman-teman. Itu juragannya. Ada di atas. Teman-teman, ini para penumpang. Ini. Ada. Tribuners, korban tewas tenggelamnya speedboat di Malra jadi 6 orang, satu diantaranya bayi 8 bulan. Update korban meninggal tenggelamnya speedboat tujuan Tual Banda Eli Key Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Para korban meninggal dunia hingga Selasa 22 Februari 2022 menjadi 6 orang. Korban meninggal tersebut terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan serta 1 bayi umur 8 bulan yang belum diketahui namanya. Direktur Pol Airut Polda Maluku, Kombes Pol Harun Roshid, mengungkapkan total korban meninggal jadi 6 orang. Sementara 19 penumpang lainnya berhasil ditemukan selamat. Diungkapkan peristiwa memilukan ini berawal saat speedboat bermuatan 25 orang itu bertolak dari kota Tual menuju Ohoy, Banda Eli, Kecamatan Key Besar, Utara Timur. Namun di tengah perjalanan, speedboat dihantam gelombang hingga tenggelam. Gugur saat bertugas almarhum Bribtu Faisal Helut diusulkan naik pangkat luar biasa. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Irjen Pol Lotaria Latif telah mengusulkan kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB untuk almarhum Bribtu Muhammad Faisal Helut. Pengusulan KPLB dari Bribtu ke Brigpol merupakan bentuk penghargaan luar biasa atas jasa-jasa almarhum Faisal Helut dalam menjaga Kamtibmas di Maluku. Kapolda menilai KPLB terhadap almarhum harus diberikan karena yang bersangkutan gugur dalam menjalankan tugas pengamanan konflik di Pulau Haruku. Selain mengusulkan KPLB, Polda Maluku juga akan mengurus hak-hak almarhum Bribtu Faisal Helut seperti santunan asabri dan lain sebagainya. Diketahui Bribtu Faisal Helut menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta, Selasa 22 Februari 2022 pagi tadi.
Bribtu Faisal mengalami luka serius karena tembakan di pipi bagian rahangnya. Anggota Polri yang bertugas di Polsek Pulau Haruku itu diketahui jadi korban penembakan oleh orang yang tak dikenal saat bentrok terjadi pada 26 Januari 2022 lalu. Polda Maluku hari ini berduka salah satu anggota terbaik dari Polda Maluku atas nama Bribtu Muhammad Faisal Helut. Beliau merupakan korban ketika mengamankan aksi di Pulau Haruku beberapa hari yang lalu. Sebelumnya pada hari ini almarhum meninggal dunia pada pagi hari pukul 06.35 menit. Sebelumnya almarhum mengalami luka tembak pada tanggal 26 Januari 2022, kemudian dibawa untuk dirawat di Rumah Sakit Polda Maluku, Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku, kemudian tanggal 31 kemarin dirujuk untuk dirawat di Jakarta, Rumah Sakit Umum Polri Jakarta, namun pagi tadi almarhum meninggal dunia. Tribuners, besok pagi jenazah almarhum Bribtu Faisal Helut tiba di Ambon. Jenazah almarhum Bribtu Faisal Helut, anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang bertugas di Polsek Pulau Haruku saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan dijadwalkan tiba di Ambon Rabu 23 Februari 2022 besok. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Emrum Ohirat menyatakan jenazah almarhum akan diberangkatkan dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Lanjut dikatakan jenazah Bribtu Faisal Helut akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia KPHH Ambon. Diketahui Bribtu Faisal Helut mengalami luka serius karena tembakan di pipi bagian rahangnya. Anggota Polri yang bertugas di Polsek Pulau Haruku itu diketahui jadi korban penembakan oleh orang yang tak dikenal saat bentrok terjadi pada 26 Januari 2022 lalu. Bapak Kapolda hari ini sementara tadi ketika almarhum meninggal dunia, Bapak Kapolda sementara dalam perjalanan ke Jakarta dan hari sudah tiba dan sementara berada di Rumah Sakit Kramat Jati. Kemudian rencananya almarhum akan diberangkatkan pada malam hari atau dini hari nanti dari Jakarta menggunakan pesawat Batik Air. Kemudian setelah di mendarat akan dilakukan upacara penjemputan, kemudian akan dibawa ke rumah duka di Kebon Cengkeh untuk disemayamkan di sana, dan selanjutnya akan direncanakan untuk diupacarakan pemakaman di Taman Bahagia KPH dengan Inspektur Upacara Bapak Wakapolda Maluku. Viral di Ambon, wanita parubaya belanja tanpa busana. Ini faktanya. Beredar sebuah video yang menunjukkan seorang wanita parubaya berbelanja di salah satu retail minimarket dengan tanpa busana. Video tersebut viral usai direkam oleh orang yang tak dikenal dan dibagikan di grup-grup WhatsApp hingga dijadikan pesan status oleh netizen di Kota Ambon, Selasa 21 Februari 2022 siang. Dalam video berdurasi 30 detik itu, wanita parubaya yang tak diketahui identitasnya itu tampak akan membayar beberapa bungkus mie instan dan sebuah apel. Ia berjalan dari bagian dalam toko menuju kasir seraya menanyakan total harga yang harus dibayarkan atas barang belanjaannya. Belum diketahui penyebab wanita parubaya tersebut melakukan hal tak senonoh itu. Hingga saat ini belum diketahui pasti di mana lokasi video tersebut direkam. Netizen beranggapan video tersebut terjadi pada salah satu gerai Indomaret di Kota Ambon. Merespon hal tersebut, pihak Indomaret Ambon memastikan peristiwa dan video tersebut bukan terjadi di Kota Ambon. Demikian yang dikatakan manajer Indomaret Ambon, Jumali, saat diwawancarai tribunambon.com Selasa 22 Februari 2022 siang.
Pihaknya dapat memastikan hal tersebut lantaran menurutnya pada video viral berdurasi 30 detik itu terlihat rak display promosi yang terbuat dari bahan vinil. Sementara seluruh gerai Indomaret di Kota Ambon sudah memakai besi berwarna putih. Berapa? 6.000. 28 tambah 6.000 30 apa ya? Agus Riri Masya turun tangan angkut tumpukan sampah di Pasar Mardika, pakai seragam dinas lengkap. Kebersihan Pasar Mardika Ambon selalu jadi keluhan pedagang hingga warga. Sekretaris Kota Ambon Agus Riri Masya mengatakan adanya sampah itu tentu sangat mengganggu aktivitas di pasar. Dirinya pun langsung memantau dan ikut membersihkan sampah, khususnya sampah plastik yang terdapat di sekitar pasar. Pembersihan itu terpusat di kawasan Pasar Buah, Pasar Mardika Ambon. Agus Riri Masya terlihat menggunakan seragam dinas lengkap mengangkut sampah. Tak hanya membersihkan sampah, Riri Masya juga menyempatkan mendengar keluhan masyarakat dan pedagang terkait sampah yang kerap menumpuk. Lanjutnya, masyarakat harus melapor jika melihat adanya sampah belum diangkut. Namun dia berharap masyarakat bisa menyertakan bukti foto dan lokasi agar bisa diketahui dengan jelas sehingga bisa dibersihkan. Tak sendiri, Riri Masya juga ditemani Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP, Satpol PP, Kadis PU hingga Kadis Perindak. Alihkan fungsi trotoar jadi lapak di Ambon, Sapul PP bakal panggil pihak pengembang. Dinas Perhubungan Kota Ambon akan memanggil pengembang pembangunan lapak di atas trotoar Pantai Mardika Ambon. Pemanggilan pihak ketiga itu menyusul beralihnya fungsi halte yang ada di atas trotoar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapul PP kepada wartawan Selasa 22 Februari 2022 sore. Lanjutnya, pembangunan lapak itu berada di atas aset daerah sehingga harus dipastikan akan dikembalikan ke fungsi semula. Sapul PP menegaskan halte tersebut merupakan aset daerah dan wajib dikembalikan usai Pasar Mardika selesai dibangun pada 2023 mendatang. Tak hanya halte, trotoar yang alami kerusakan pun juga harus diperbaiki pengembang. Kepastian itu pun akan tertera pada perjanjian yang akan dibuat antara pemerintah Kota Ambon dengan pihak pengembang. Sapul PP pun akan segera berkoordinasi dengan pihak ketiga itu. Untuk meminta yang bersangkutan, ada pernyataan yang kami buat bahwa yang bersangkutan, ya pengembang dalam hal ini, mesti mengembalikan halte, ya pada posisi semula, dibangun kembali. Setelah pembangunan Pasar Mardika selesai, seluruh lapak yang ada di atas trotoar dibongkar dan kami minta untuk pengembalian halte dimaksud, karena itu aset daerah. Apakah halte atau juga mungkin ada trotoar-trotoar yang nantinya ya kita akan minta yang bersangkutan untuk semacam ada perjanjian, pernyataan dan perjanjian bahwa setelah pemanfaatan trotoar itu seluruh kerusakan atau seluruh bangunan semula existing, dalam hal ini halte yang dibongkar, itu dikembalikan lagi. Pengrajin tahu tempe di Ambon menolak mogok produksi, takut semakin merugi. Pengrajin tahu tempe di sejumlah daerah memilih mogok produksi untuk merespon kenaikan harga kedelai yang terjadi sebulan terakhir. Namun para pengrajin di Kota Ambon, Maluku
sepakat memilih tetap melakukan produksi tahu tempe untuk dijual ke pengecer. Salah satu pengrajin, Sukadi 67 tahun, mengaku langkah itu diambil lantaran mereka tak ingin lebih merugi lagi. Ia menjelaskan aksi mogok yang dilakukan pengrajin lain di sejumlah daerah tidak akan berdampak apa-apa. Menurutnya lebih baik terus menekan pemerintah untuk menurunkan harga kedelai tapi tidak dengan mogok produksi. Sukadi mengatakan setiap harinya pengrajin di Ambon memproduksi sekitar lebih dari 50 kg tahu tempe. Jika tutup, mereka sudah kehilangan jutaan rupiah per harinya. Pengecer di pasar tradisional juga akhirnya tidak mendapatkan keuntungan dan imbasnya adalah masyarakat sebagai konsumen. Apalagi saat ini tahu tempe menjadi incaran masyarakat Kota Ambon di tengah kurangnya ikan segar akibat gelombang tinggi. Sebelumnya aksi mogok yang dilakukan selama 3 hari itu dimulai di Jabodetabek dan Jawa Barat. Usai diusulkan Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia atau Gakoptindo. Namun saat ini diikuti para pengrajin di Banten maupun Pulau Jawa. Kedelai memang harganya udah naik, di Surabaya aja udah 12.000 ya per kilo. Itu di Ambon ini produk tahu tempe belum naik, akan tetapi rencananya ya kasih naik lah, gitu. Kalau bisa ya, saya mohon dengan hormat kepada pemerintah kita supaya kedelai naik begini cepat diatasi. Gimana caranya, jalannya seperti apa, harus cepat diatasi. Karena kalau menurut pandangan saya ya, itu masyarakat kita yang di Indonesia itu, walaupun kedelai naik sampai 12.000, itu dia cuma melihat saja dan mendengarkan sana. Dia tidak bisa menikmati harga kedelai yang sekarang itu 12.000 karena tidak produk kedelai. Cuaca ekstrim di Maluku, masyarakat diminta hindari sementara aktivitas pelayaran. Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala meminta masyarakat hindari sementara aktivitas pelayaran. Pasalnya saat ini di Maluku sedang mengalami cuaca ekstrim. Menurutnya dengan berbagai peristiwa yang terjadi saat cuaca ekstrim sehingga masyarakat harus berhati-hati. Mengingat berbagai peristiwa kecelakaan laut maupun nelayan yang hilang saat melaut sudah terjadi. Diketahui dalam 1 hari kemarin, Senin 21 Februari 2022, terjadi 3 kecelakaan laut di Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Maluku Tengah. Kemarin kami dulu di Rohmoni, lalu tadi kami dapatkan berita di Banda Eli di Maluku Tenggara, dan sebelumnya juga ada nelayan yang ditemukan setelah hilang. Yang pertama, kami berharap agar BMKG segera mengeluarkan peringatan ya, dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten sehingga peringatan-peringatan tentang cuaca buruk, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi ini harus dipatuhi oleh masyarakat agar tidak dulu melakukan aktivitas pelayaran. Yang kedua, kami berharap Basarnas agar segera berkoordinasi dan kemudian terjun ke lapangan sehingga memastikan para korban yang terdampak itu bisa segera dicari. Terutama yang di Rohmoni, sampai sekarang kami dapatkan informasi belum ditemukan ya mayatnya. Dan mungkin saja di Tual atau di Banda Eli masih ada yang belum ditemukan agar segera ditemukan. Dan yang terakhir, kepada warga masyarakat agar mematuhi himbauan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, agar bisa menahan diri beraktivitas di laut. Pohon tumbang di depan kantor Wali Kota Tual, akses jalan sempat putus. Yang itu. Itu tuh yang ada parkir itu. Iya.
Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon berukuran besar tumbang di depan kantor Wali Kota Tual Selasa 22 Februari 2022 siang. Tidak ada korban jiwa namun pohon menutupi badan jalan sehingga kendaraan tak dapat melintas. Salah seorang tukang ojek Ongen Walikin menyebut kejadian terjadi pukul 12.20 waktu Indonesia Timur saat hujan disertai angin kencang terjadi. Serupa dengan itu, Buken Rahayaan, 32 tahun, mengaku kaget saat kejadian. Akibat kejadian itu, sempat mengalami kemacetan di Jalan Soekarno-Hatta. Hingga berita ini disiarkan, belum dilakukan pembersihan dari... Jam berapa tuh abang? Baru saja. Tadi pas jatuh abang di mana? Jatuh abang di mana? Ada dulu di. Jadi menghindar sih sempat ke motor. Iya. Lebih memilih apa? Menyelamatkan. Tapi abang motor rusak atau tidak? Masih Nama? Aman. Nama siapa? Ongen. Ongen? Umur berapa tuh umur? Abang umur berapa tahun? 40. Ongen siapa? Ongen Balikin. Oh jadi? Iya. Bisa bang? Saya bisa sepetan di motor kan? Iya. Pas dengar bunyi kan, Pak? Dan teman tadi tuh. Iya. Abang aja kan? Iya. Nama siapa? Bukan. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Februari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.